ini lanjut kita bicara soal menyusui memberikan ASI pada bayi dari payudara ibu. Nah, ASI ini adalah gizi terbaik untuk bayi. Kenapa dikatakan terbaik? Nanti kita akan bahas. Dia jauh lebih baik dari buatan manusia atau subur. Jadi memang betul segala sesuatu yang hasil karya Tuhan, hasil karya Allah itu memang jauh lebih baik ya daripada hasil karya manusia ya. Jauh lebih baik apapun itu. Termasuk juga ASI. Dia nggak ada yang bisa mengalahkan meskipun manusia sudah mencoba menyamai dengan membuat sufler itu tetap tidak bisa terkalahkan. Jadi kalian para wanita wah ini maksimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah begitu ya. Next. Di sini ada laki-lakinya ya. Coba saya cek dulu. Bentar, ini siapa ini namanya? Nova, ada Nova? Ada, Bu. Memang Raihan? Raihan? Ada, Bu. Sesa? Ada, Bu. Oh, ada ini laki-lakinya ada semua, nyimak semua ya, bagus. Tapi ini nanti saya agak vulgar bahasanya nggak apa-apa ya, ini dalam konteks ilmu. Gitu ya, ini Sesa pasti dia sambil matanya sendu nih, karena mengingat namanya sesar begitu, jadi bahas bab hamil dan melahirkan itu dia pasti akan sendu mengingat ibunya gitu ya. Oke, kita lanjut. Fisiologi menyusui. Jadi kenapa kok seorang wanita ketika dia tidak hamil dengan ketika hamil hamil melahirkan kok beda? Kalau wanita nggak hamil kok nggak bisa dia menyusui, nggak keluar asinya ya kan? Tapi kalau hamil menyusui kok bisa keluar asi? Karena ada proses fisiologis yang membedakan keduanya. Ya, jadi menyusui itu fisiologisnya adalah dimulai sejak kehamilan. Kehamilan trimester 2, seorang wanita hamil di trimester kedua itu dia sudah mulai persiapan menyusui. Bagaimana cara persiapan menyusuinya? Jadi di sini ada dua hormon yang berperan besar yaitu prolaktin dan oksitosin. Di mana prolaktin ini fungsinya adalah pro berarti memproduksi ASI. Dan oksitosin adalah kawannya dari prolaktin yang dia kerjanya adalah setelah prolaktin. Jadi prolaktin tadi kan kerjanya memproduksi. Setelah itu oksitosin yang beraksi. Dengan cara apa? Mengeluarkan. Setelah ASI diproduksi, dia mengeluarkan atau mengalirkan ASI menuju ke bayi supaya keluar gitu. Itu namanya oksitosin. Jadi prolaktin dan oksitosin ini adalah suatu teman akrab yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Itulah kemudian ibu hamil ketika hamil prolaktin ini udah mulai bekerja terutama di trimester kedua. Jadi prolaktin ini sudah mulai bekerja dengan cara memproduksi ASI. Makanya ada ibu hamil yang trimester 2 atau 3 itu sudah keluar ASInya, ya kan? Karena memang sudah jalan, fisiologinya udah jalan. Sudah ada prolaktin yang dia mulai bekerja yaitu memproduksi ASI. Lalu dia akan mengalir secara deras itu dengan bantuan siapa? Oksitosin. Dia yang fungsinya untuk mengeluarkan atau mengalirkan ASI. Nah, tapi oksitosin ini dia akan bekerja maksimal ketika dapat bantuan dari apa? Isapan bayi. Jadi ketika bayi mengisap, menyusu, itu dia akan merangsang hormon oksitosin membantu si oksitosin ini supaya ASINya keluar dengan lancar. Begitu. Ya. Nah, di sini makanya saya bilang selama proses kehamilan jaringan payudara itu akan meningkat betul karena dia sudah mulai mempersiapkan pengeluaran ASI, produksi dan pengeluaran ASI. Nah, kemudian diawali juga dengan pematangan struktur. Struktur apa? Struktur organ yang ada di payudara. Karena memang produksi ASI dilakukan di payudara. Ada namanya kayak alveolus gitu loh. Jadi bayangan kalian, jadi di payudara itu, mohon maaf, itu kayak paru-paru. Jadi ada alveolinya begitu, ada alveolusnya dan itu yang berfungsi untuk tempat produksi ASI. Dia kayak
jaringan gitu loh. Kalau paru-paru tahu lah ya, alveolus itu seperti itu. Nah, di sini ada istilah namanya refleks letdown. Refleks letdown itu adalah refleks pengaliran atau pengeluaran ASI tadi. Jadi ketika ASI sudah diproduksi oleh prolaktin dengan bantuan prolaktin, kemudian tugas berikutnya adalah dia akan dikeluarkan atau dialirkan ASI-nya dengan bantuan oksitosin. Nah, di sini namanya refleks letdown. Refleks pengaliran atau pengeluaran ASI. Dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa isapan bayi mempengaruhi oksitosin ya, atau pengeluarannya. Dengan kata lain, refleks letdown pun juga dipengaruhi oleh isapan bayi. Ya, jadi isapan bayi itu memang sangat merangsang, membantu merangsang oksitosin atau refleks letdown tadi, pengaliran atau pengeluaran ASI. Next. Nah, di sini konsepnya bayi menyusu pada payudara ibu. Dengan adanya dia menyusu, ada isapan dari si bayi, maka itu akan membantu merangsang hormon oksitosin tadi. Bagaimana? Karena dengan ada isapan bayi tadi akan memicu terjadi rangsangan syaraf di puting ibu. Ya kan, dia ada syarafnya, dia akan memicu adanya rangsangan syaraf di puting ibu. Nah, kemudian rangsangan tadi akan mengirim sinyal ke otak, ke bagian hipotalamus atau pituitari ibu. Setelah dia mengirim sinyal, oh ini ada request, ada bayi yang request ASI gitu kan, ibaratnya dia bayi minta ASI, maka dia akan mengirim sinyal ke otak, hipotalamus atau pituitari, sehingga hipotalamus itu akan memberikan feedback. Oh iya, ada yang request. Hipotalamus langsung dia akan bilang, ya udah deh, saya akan melepaskan hormon prolaktin dan oksitosin supaya mereka bekerja. Nah, kemudian si prolaktin dan oksitosin ini akan berjalan melalui aliran darah menuju kelenjar penyusui tadi yang ada di payudara untuk kemudian bekerja merangsang produksi dan mengeluarkan ASI. Sehingga ASI keluar, bisa diserap oleh bayi. Begitu ya, next. Nah, ini gambarannya tadi, ini bayi, isapan bayi tadi ya. Isapan bayi. Nah, ini kalian lihat, itu ada apa namanya, kelenjar payudara yang kayak bunga itu, kayak pohon merengkel-merengkel, itu alveoli atau alveolus yang dia berfungsi sebagai tempat produksi ASI. Nah, dengan isapan bayi tadi ini lalu ada panah ke atas, itu biru panah ke atas, dia akan memberi pesan ke hipotalamus, ya kan, terus hipotalamus merespon dengan panah ke bawah, dia mengutus kedua hormon, ya, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin yang diproduksi oleh pituitari bagian anterior dan posterior. Nah, prolaktin melakukan fungsi untuk memproduksi ASI, oksitosin bekerja untuk mengeluarkan ASI, sehingga ASI keluar. Nah, gitu ya, next. Jadi kalau ibu melahirkan, lalu bayi segera dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini itu ya bagaimana sih? Mungkin kalian pernah lihat video, nanti bila di searching ya. Jadi IMD itu yang optimal, yang bagus, itu dilakukan 1 jam maksimal setelah bayi lahir. Kalau lebih dari itu khawatirnya nggak optimal. Kenapa? Karena bayi baru lahir sampai dia 1 jam ke depan, dia tuh masih kondisi waspada. Waspada, siaga, artinya dia masih terjaga. Ya, kalau lebih dari 1 jam biasanya dia kan ada di fase tidur pulas begitu. Jadi makanya di fase 1 jam pertama setelah lahiran itu dioptimalkan untuk segera dilakukan IMD. Ya, nah IMD yang ideal itu bagusnya bayi ditaruh di perut ibu, mereka berdua sama-sama telanjang, jadi ketemu kulit sama kulit tuh sama-sama kontak gitu loh. Ya nggak harus telanjang sih, intinya pokoknya kulit ketemu kulit gitu. Jadi bayinya telanjang, ibunya ya perutnya kebuka gitu intinya. Kulit ketemu kulit. Lalu kan nanti gimana aurat dilihat orang? Ditutupin pakai selimut keduanya. Kan bisa, ya. Terus kulit ketemu kulit, lalu bayi nanti lama-lama akan memanjat, Dek. Memanjat ke atas mencari sumber penghidupan. Sumber penghidupan tuh apa? Putingnya.
ibunya. Nah kok bisa gitu ya? Jadi memang luar biasa sekali ini Allah ya. Dia memberi insting ke bayi baru lahir untuk segera mencari kehidupan. Nah bagaimana caranya? Ketika ibu baru habis melahirkan, itu puting payudaranya itu akan mengeluarkan bau yang mirip dengan cairan ketuban yang ada di rahim ibu. Lah kan bayi itu artinya bayi kan familiar ya dengan bau itu, bau ketuban itu yang menemani dia selama di apa namanya di perut. Dia kan familiar, jadi si bayi ini akan mencium baunya. Meski menurut kita mungkin nggak ada baunya ya, mungkin tapi bayi itu sudah ada respon. Dia tahu membaui. Wah ini kok ada yang mirip dengan teman akrab saya ketika di perut yaitu cairan ketuban itu tadi, amnion. Nah, lalu dia si bayi ini akan berjalan ke atas. Ya nggak harus berjalan cepat gitu ya, kadang namanya bayi ada berhentinya, noleh ke kiri, noleh ke kanan, capek istirahat dulu, lalu manjat lagi seperti itu. Memang harus sabar ya, terus sampai dia menemukan sumber kehidupannya sendiri. Dia menemukan puting ibunya, itu bagus. Tapi memang prosesnya agak lama, kurang lebih 1 jam. Nah, kadang ada mungkin nakes yang kurang agak nakal ya menurut saya. Jadi agak nakal itu dia nggak pro terhadap ASI eksklusif, padahal ASI eksklusif ini bisa berhasil dengan bantuan dari IMD yang optimal. Kadang ada itu, malah ini adik ipar saya tuh baru 2 minggu lahiran, dia tidak dilakukan IMD deh, alasannya apa nakesnya? Nanti kedinginan loh gitu. Padahal di buku pink, di buku ibu hamil itu sudah ada. Itu juga bidan puskesmas begitu. Tapi memang dia di luar Jawa, pelosok banget ya. Nah, itu tuh bidannya sendiri yang bilang gitu, yakin mau IMD lain nanti kalau kedinginan gimana. Padahal kalau kedinginan bayi, tadi sudah saya jelaskan bahwa kulit ketemu kulit itu bisa transfer transfer hawa, transfer suhu ya kan? Kalau kalian dingin lalu berpelukan, berpelukan dengan siapa? Kalian kan jomblo semua belum menikah. Ya berpelukan dengan orang tua masing-masing sebenarnya nanti akan jadi hangat. Gitu ya. Itu kan hangat sendirinya. Kemudian kan bisa diselimutin, ditutup dengan selimut tebal, tapi mereka berdua berpelukan, ibu dan anak. Itu bisa jadi hangat. Nah, nakalnya itu kemudian si ibunya juga dibilang gini, kan dia mau menyusui ya, harusnya bayi langsung ditemukan dan disusui oleh si ibu sesegera mungkin. Kenapa? Karena tadi kita sudah belajar, penentu keberhasilan menyusui itu adalah kata kuncinya di hormon. Hormon siapa? Hormon apa? Prolaktin dan oksitosin. Dan namanya hormon itu kan dirangsang dikeluarkannya di otak ya. Yang merangsang pengeluaran hormon itu otak kan. Jadi mindset memang sangat kuat, harus kuat. Jadi nanti kalian kalau hamil menyusui jangan mau ya dihapus-hapus, di apa namanya digeser-geser. Kalian harus istiqomah, bertekad, harus IMT, harus sesegera mungkin menyusui. Karena apa? Kalau memang mau berhasil tadi memicu salah satu keberhasilan dari kedua hormon itu tadi kan dengan isapan bayi. Nah kalau nggak bayinya nggak ngisep-ngisep ya kasihan, hormonnya nggak ada yang bantu gitu loh. Lah itu tadi nakesnya malah udah nggak mau dilakukan, nggak dilakukan IMD. Nakesnya tuh malah bilang gini, yang dikasih sufor gitu, malah disuruh untuk dikasih sufor. Padahal si ibu ini pengen menyusui. Alasannya apa coba? Kan si ibu ini aslinya memang belum keluar lah, belum keluar itu kan proses ya dek. Yang namanya reaksi, hasil itu kan harus ada proses dulu. Nah bayinya aja belum disusuin, bayinya aja belum merangsang hormon itu. Ya gimana mau keluar? Lancar, cepat juga ya nggak mungkin. Semua by step bertahap. Dan secara teori, bayi itu baru lahir bisa kuat untuk tidak makan, bisa bertahan selama kurang lebih 2 hari. Tenang saja, dia nggak akan kelaparan dengan tidak ada ASI seperti itu. Bayi baru lahir itu ususnya tuh seberapa, lambungnya seberapa. Lambungnya tuh sekecil bola kelereng itu loh, segitu. Udah sih santai aja, nggak usah stres gitu, nggak usah takut panik, nggak usah. Nanti pokoknya yang penting ikhtiar dari si ibu adalah disusuin dulu sesering mungkin supaya isapan bayi tadi benar-benar bekerja untuk membantu kedua hormon, prolaktin dan oksitosin. Ini juga penting bagi ayah ASI ya untuk jadi ayah ASI yang sukses supaya bisa apa namanya membantu psikologis si ibu. Karena biasanya ibu melahirkan itu langsung panik dia. ASInya udah keluar belum, belum banyak yang tanya, apalagi ibu mertua misalnya ya.
santai semua by proses. Jadi yang penting segera disusui. Nah, nakes itu kadang misalnya ada yang agak nakal, dia akan bilang, loh ini tidak keluar-keluar asinya, nanti bayinya lapar loh. Itu tuh keluar. Jadi kemarin adik ipar saya tuh masih digituin. Saya emang sampai heran. Kok gitu ya. Nah, karena di luar Jawa jadi saya nggak bisa apa-apa kan udah lewat juga udah dia ceritanya baru kemarin-kemarin lah terus apa namanya malah ibunya tuh di setting supaya ibunya tuh jadi cemas karena asinya belum keluar dan nanti nek nggak keluar asinya belum keluar asinya nanti bayinya lapar gitu loh bedanya bilang kayak gitu terus akhirnya terus kan akhirnya si ibu ini tanya ya terus gimana bu ya udah kasih support aja dulu gitu nah, terus kan bingung ibunya, kasih support apa? Si bidan itu nyebus, bilang support merek A aja usia 0 sampai 6 bulan nggak ada ketahuan. Jadi memang kadang masih menjumpai kita nakes itu yang masih bermain secara halus di belakang layar, padahal itu nggak boleh loh. Menyusui itu adalah hak ibu dan bayi. Kalau menghalangi bisa dituntut itu. Gitu. Ada pasal yang mengaturnya. Ya, gitu. Jadi itu kurang tepat seperti itu. Kan ASI susu formula tuh boleh diberikan kalau ada indikasi medis yang terjadi pada ibu dan bayi. Misal bayi benar-benar dia alergi laktosa atau intoleran laktos. Sementara laktos itu ada di ASI. Jadi akhirnya memang kepepet ASI nggak boleh diberikan ke bayi daripada bayinya alergi terus. Nah, maka dikasih pilihan yang lain, yaitu yang susu bebas laktos, misalnya susu kedelai, soya-soyaan itu. Nah, itu baru boleh. Kan ada ya susu formula yang seperti itu. Jadi itu, ya, nggak boleh sembarangan. Nah, terus kemudian kita kembali ke tadi IMD. Kadang ada juga IMD yang dipersingkat ya, jadi bayi nggak dikasih ke perut karena lama, tapi langsung disusukan gitu ya nggak apa-apa sih tapi memang esensinya beda ya mungkin akan lebih terngiang-ngiang ketika dilakukan dari perut itu jadi si ibu akan takjub ya semakin mengucap apa namanya ya takjubnya kepada Allah begitu ya itu tapi ini kalau misalnya ditaruh di payudara ibu juga nggak apa-apa sih intinya lebih ke isapan bagaimana si bayi segera mengisap dan si ibu supaya segera memproduksi ASI dan mengeluarkannya seperti itu ya. Nah ini kebutuhan manusia apa aja? Kok tadi saya bilang di awal bahwa ASI itu yang terbaik. Yang terbaik pasti homemade. Ibaratnya homemade dengan buatan pabrik kan beda. Nah itu buatan Allah dengan buatan manusia ya tetap ada bedanya. Sesempurna apapun itu buatan manusia tidak akan bisa menyaingi buatan Allah begitu kan. Nah ini keuntungannya untuk bayi dia kandungan gizinya paling optimum. Kenapa? Karena ASI itu beda-beda loh dek kandungan gizinya. Jangan salah itu spesial sekali. Bisa ya seperti itu bisa. Jadi ASI ASI ibu pada bayi yang prematur dengan non prematur itu kandungan gizinya beda. Kalau prematur itu kan dia cenderung BPLR ya. BPLR itu kan berarti dia butuh asupan gizi berlebih. Nah, itu ASI pada ibunya dia secara otomatis dia akan memenuhi kebutuhan itu tanpa diminta. Ya, pada ibu yang bayinya normal, ya beda. ASINya kandungan gizinya nanti beda dibandingkan dengan bayi yang prematur. Sama seperti ketika bayi sakit. Ya, bayi sakit, ibunya menyusui, itu ASI yang dikeluarkan ketika bayi sakit dengan ketika dia sehat, bayinya sehat, itu komposisinya juga bisa beda loh. Imunitasnya mungkin lebih tinggi ketika bayi sakit supaya segera sehat. Seperti itu tanpa disuruh bisa alami seperti itu. Ya, kemudian tapi kalau pada sufar gimana ya? Bisa sih kandungan gizinya berbeda-beda juga berubah-ubah sesuai takaran ya kan? Kalau sufar itu takaran kata kuncinya. Begitu. Kemudian sumber zat gizi dan energi lengkap ya. Di ASI itu semua sudah ada pakai komplit. Nggak perlu adanya fortifikasi pangan. Kalau di sufar kan ada tambahan AA, DHA, dan teman-teman yang lain. Kalau di ASI nggak usah ada tambahan kayak gitu. Udah ada komplit pokoknya gitu ya. Kemudian bebas bakteri dan selalu fresh ya. Kan kita nggak usah pusing-pusing mikirin nyuci botol, lalu apalagi nyuci
Nyuci apa tuh sendoknya, sendok takar. Lah kalau ASI wis pokoknya dijamin fresh dan bebas bakteri. Nggak ada expirednya, ya kan langsung disusuin. Gitu kemudian mengandung kekebalan. Kenapa? ASI itu imunitasnya tinggi sekali, apalagi yang baru pertama kali keluar. Namanya jenisnya aslinya adalah colostrum. Dia warnanya tuh agak kuning, putek, baunya amis memang. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa itu jangan diberikan, kotor itu warna amis, butek lagi bentuknya, warnanya dibuang aja lah, itu salah besar. Justru yang pertama kali keluar itulah yang mengandung imunitas tinggi, ya dia bekal untuk si bayi bertahan hidup di kehidupan yang fana ini, yaitu dari pertama tadi kolostrum, ya. Kemudian stimulasi imunitas bayi lah, ya karena dia mengandung imunitas di ASI. Kemudian itu gangguan pernapasan dan diare, karena bayi akan lebih kebal, dia nggak gampang sakit dengan dapat imun dari ASI, dan dia juga bisa meningkatkan kecerdasan, iya, perkembangan emosi juga iya. Ya bayangkan kalian menyusui, itu ada berpelukan dengan ibu dan anak, terus saling melihat, tatap menatap, ada mengelus-ngelus, menciumin, nah itu bagus sekali untuk perkembangan emosi anak. Beda dek, bisa dibedakan bayi yang dapat ASI dengan tidak itu jelas beda. Meskipun usianya sama ya, misalnya si A dengan si B, bayinya sama-sama 9 bulan, itu terlihat perkembangan emosional bayi A dan B itu pasti akan ada beda karena dilihat dari dia dapat ASI atau enggak. ASI pun yang bagus itu yang paling bagus adalah yang direct breastfeeding. Direct itu kan langsung, jadi menyusui langsung daripada yang ASI perah, ASI pumpa seperti itu. Karena ASI perah dan pumpa itu attachment bonding, kedekatan ibu dan anak juga agak kurang. Ya kan, bisa jadi ASI pumpa itu yang memberikan bukan ibunya, dikasihkan botol sama pembantu misal kayak gitu, jadi pembagian emosinya tetap kurang. Beda kalau direct breastfeeding, ibu langsung menyusui bayinya, wah itu yang paling bagus itu, top pokoknya, ya gitu ya. Kemudian tapi memang di situ pengorbanan ibu besar, artinya apa, waktunya si ibu tersita banyak dengan direct breastfeeding, tapi kan mau yang terbaik buat anaknya, ya nggak apa-apa. Apalagi yang ibu rumah tangga, wah itu nikmat sekali seperti itu. Kemudian mengurangi risiko alergi ya, karena dia imunitasnya tinggi dengan dapat ASI, baik untuk perkembangan gigi, rahang, dan pola bicara. Karena dirangsang, Dek, sambil disusuin kan si ibu mungkin dirangsang dengan membaca dongeng, menyanyikan lagu-lagu sholawat seperti itu ya. Diajak bicara, diajak interaksi si bayi ini. Beda kalau kasih dot, misalnya kasih dot, tak bisa disambi dengan SMS-an seperti itu, WA-an seperti itu ya. Kemudian untuk perkembangan gigi dan ya, ada itu penelitian yang menyatakan bahwa dengan penggunaan empeng dot berlebih itu juga bisa mempengaruhi bentuk rahang. Tapi kalau menyusui ASI enggak. Jadi lebih fleksibel ya. Kemudian mengurangi kecenderungan obes. Ya, karena di ASI itu prinsip ekonomi berjalan, supply and demand. Permintaan sesuai dengan penawaran. Artinya jumlah yang dikeluarkan ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Nggak mungkin bisa lebih banget gitu. Kalau support bisa jadi obesitas atau fisik kurang. Kalau takarannya nggak sesuai, misal di awal bulan habis gajian, wah, takarannya dibanyain. Di akhir bulan, gajiannya udah habis, takarannya dikecilin. Nah, itu mengaruh ke status gizi. Ya, next. Next. Nah, ini untuk ibu juga mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan karena adanya peran hormon tadi, prolaktin dan oksitosin. Ini bisa mencegah pendarahan juga. Kemudian risiko kanker payudara, ovarium juga berkurang, mempererat tadi ikatan ibu dan bayi ya. Attachment bondingnya dapat, kemudian mengurangi siklus menstruasi, artinya bisa sebagai KB alami. Kenapa? Karena dengan menyusui kan ada peran hormon yang besar dari prolaktin dan oksitosin. Nah, efek sampingnya dia kan mempengaruhi kerja hormon reproduksi seperti progesteron, estrogen seperti itu. Dia menghalangi sehingga nggak bisa memproduksi ovum. Jadi artinya dia bisa sebagai KB alami. Tapi meski begitu perlu tetap hati-hati ya. Kenapa?
Nah, kan kita nggak tahu apa namanya kapan si ovum ini sudah mulai bisa diproduksi. Mungkin dia nggak mens sudah karena menyusui ASI, nggak mens selama 1 tahun. Nah, mungkin di bulan ke-13 dia sudah mulai bisa produksi ovum. Nah, kalau dia nggak tahu dan dia masih beranggapan dia masih masih aman, nggak bisa jadi nanti jadi adik lagi gitu. Ya, jadi tetap hati-hati. Tapi memang dek, kalau dengan ASI eksklusif itu biasanya wanita itu akan dapat mens itu lama. Saya aja itu dapat mens lagi itu 1 tahun baru mens. Karena memang menyusui eksklusif. Teman-teman saya juga begitu, ada yang 1 tahun lebih malah. Tapi kalau yang menyusuinya nggak eksklusif, biasanya 2 bulan, 3 bulan udah mens lagi setelah nifas gitu. Ya, kemudian mulai pendarahan dan seterusnya ini memperpanjang jarak kelahiran antar anak ya karena KB alami tadi, tapi tetap hati-hati ya. Kemudian membantu membalikkan berat prahamil. Artinya apa? Ibu jadi lebih langsing, iya. Karena apa? Karena ketika menyusui dia akan membakar kalori ibu. Itu jadi sebagai diet alami, nggak usah diet, nyusui aja terus nanti dia akan tetap ideal gitu karena bisa sebagai diet alami. Asalkan dia makanya nggak berlebih, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya berlebih karena bagi ibu menyusui tambahan kalorinya itu lebih besar loh ketimbang hamil. Jadi dietnya dikit dulu, trending dulu aja, nanti aja kalau udah tamat menyusui, udah hatam, kalau mau diet silahkan, tapi dietnya jangan ketat ya, karena itu akan berimbas ke kesehatan organ-organ tubuh yang lain. Kalau diet ekstrim, ya. Oke, intinya baguslah dia mengurangi kebutuhan insulin pada ibu dengan diabetes, apalagi tadi ibu ketika hamil kan berpotensi mengalami apa? Diabetes gestasional, DM gestasional, DM yang muncul ketika hamil. Nah, itu juga bisa membantu untuk mengurangi risiko itu dengan menyusui. Next. Nah, ini penyimpanan ASI ini kalau memang kepepet ASINya nggak bisa direct breastfeeding misalnya, karena dia udah kerja lagi, cuti habis, ya solusi yang paling gampang dengan ASI perah ya. Tapi ketika balik kerja, pulang kerja udah di rumah, ya direct breastfeeding sering mungkin gitu ya. Nah, ketika disimpan di ASI, ketika diperah gitu, nah ini bisa ada waktu penyimpanannya yang paling lama bertahan itu yang di freezer ya, bisa nyampe 3 bulan gitu ya. Next, nah ini kemudian wah ini sisa 20 menit ya, jadi kita agak cepet ya. Tanda-tanda bayi cukup ASI itu dari mana kita bisa tahu gitu, lihat kencingnya berapa kali dia kencing. Kalau 6 sampai 8 kali jadi normal, dia kebutuhan ASINya udah oke, udah cukup. Kemudian lihat kenaikan BB-nya. Rata-rata berapa? Sekitar setengah kilo per bulan. Tapi kalau di bulan pertama dia bisa nyampe 1 kilo deh. Banyak banget nambahnya. Jadi jangan kaget, memang di bulan pertama naik berat badannya. Jadi bayi itu gini, baru lahir misal 3 kilo. Ya, terus di hari kedua ketiga memang turun. Normal. Bukan karena dia nggak makan atau kita asinya nggak keluar. Tapi ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang, dia akan ketika bayi baru lahir itu kan basah, dia kayak gemuk-gemuk basah kincur-kincur gitu loh. Tapi dari kedua ketiga dia kan mengering, sudah pisut, sudah benar-benar 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 apa ya, benar-benar terbentuk gitu loh mukanya semuanya. Itu memang benar, makanya dari penurunan berat badan itu kenapa bisa dari kedua ketiga kok turun berat badan bayi normal, asal turunnya tidak lebih dari 10% ketika berat badan lahirnya. Jadi ketika dia 3 kilo berat dari kedua dia turun jadi 2,9 masih normal, dan itu memang wajar karena itu tadi dia pas baru lahir ibaratnya memang masih basah ya. Terus hari kedua dia akan apa ya, komposisi tubuhnya tuh berubah jadi lebih, iya tadi benar orang Jawa, lebih apa ya, lebih garing itu apa, lebih 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 tidak basah gitu loh, jadi lebih kering gampangannya, jadi makanya mukanya sudah mulai berbeda hari kedua dengan pertama dengan kedua. Hari pertama tuh kayak masih gembuk-gembuk gitu ya, gembuk-gembuk empuk gitu. Hari kedua nanti sudah mulai menyusut, sudah mulai kencang gitu. Nah, tapi nanti setelah hari kedua ketiga biasanya yang bagus itu ketika asinya udah keluar, udah bagus, dia akan naik lagi berat badannya, dan
selama 1 bulan pertama dia akan bisa naik sampai 1 kilo, itu bagus. Kemudian bulan kedua ketiga tetap naik, tapi memang tidak sebanyak di bulan pertama. Nanti lama-lama naiknya nggak bisa banyak, apalagi sudah 1 tahun, paling nggak ada sekitar 1 kilo tuh nggak ada naiknya per bulan. Gitu ya. Itu kemudian bayi menyusu setiap 2 sampai 3 jam. Itu tandanya ASInya cukup. Kalau dia menyusu setiap 2 jam berarti sehari ada 12 kali. Ya, kalau 3 jam dia sehari bisa menyusui 8 kali. Jadi 8 sampai 12 kali. Kemudian bayi sehat dan aktif. Lihat tumbuh kembangnya. Next. Next. Agak cepat ya deh ya. Kemudian faktor yang mengaruhi suplai ASI ini ada yang meningkatkan, ada yang menghambat. Yang meningkatkan itu adalah frekuensi menyusu. Semakin sering disusui, semakin sering menyusui akan semakin lancar ASInya, ya. Kemudian dia harus rileks. Ingat, ini hormonal. Hormonal itu dipengaruhi oleh otak, mindset, psikologis. Jadi harus happy, ya. Kemudian kontak skin to skin, tadi kulit ketemu kulit, itu akan membuat ibu tuh bahagia, endorfinnya jalan, dia senang lihat bayinya, nah itu akan bagus. Ya, kemudian dilakukan IMD tadi sudah dibahas. Untuk yang menghambat apa? Frekuensi nggak teratur, kadang menyusui, kadang enggak. Ya udah, hormon prolaktin dan oksitosin juga nggak bisa kerja optimal. Kemudian stres, cemas, dari ibu tadi ya, dia bingung sendiri, itu nggak bagus itu mindsetnya. Dia malah akan semakin menghambat kerja hipotalamus di otak. Kemudian karena ada penyakit tertentu atau obat-obatan, nah misalnya merokok itu nggak boleh karena merokok itu bisa menghambat produksi ASI. Kalau penyakit misalnya apa? Misalnya maaf, ibu dengan HIV/AIDS itu sebaiknya tidak menyusui, ya takutnya ada penularan ya. Meskipun dengan pada ibu HIV/AIDS itu biasanya bisa jadi dia sudah menularkan penyakitnya itu sejak dalam kandungan, karena kan dia menular melalui darah. Bisa jadi kemungkinan besar begitu. Tapi ketika si bayi ternyata tidak tertular, ya bagaimana si antisipasinya? Ya udah, ibu dengan HIV/AIDS terpaksa memilih 2 pilihan, dia dengan supor, mengganti supor, atau ASI. Nah, yang antara pilihan supor dengan ASI tadi kan sudah dibahas bahwa yang paling bagus itu ASI tetap, ya. Tapi dengan catatan berarti dia apa? Donor ASI. Nah, donor ASI tapi tidak boleh dilakukan sembarangan, ya asal kenal asal minta ASI gitu enggak. Jadi donor ASI ada aturannya. Yang pertama, identitas ibunya harus jelas, ibu pendonor. Karena apa? Dia akan berkaitan sumber hidup dengan nasab, keturunan, ya dari segi Islam. Jadi saudara sepersusuan. Ya kan? Kemudian yang kedua apa? Si ibu donor ASI ini harus lolos screening kesehatan. Sama kalau kalian mau jadi donor donor darah itu kan harus di screening dulu tuh. Nah, itu si ibu pendonor ASI juga harus lolos. Jadi dia ada penyakit menular enggak dan seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi ada aturan yang ketat, ya. Itu next. Next, Dek. Nah, ini IMD tadi sudah saya jelaskan ya. Keuntungan tadi juga sudah ya intinya. Udah ini BMD tadi loh yang 30 sampai 60 menit. Keuntungannya tuh ke atas dulu deh. Keuntungan keuntungan saya bahas sedikit enggak apa-apa. Jadi ada di bayi dan ibu. Bayi tadi segera menghisap ya. Kemudian menyediakan imun karena kolostrumnya tadi segera keluar. Kemudian merangsang gerak peristaltik usus sehingga si bayi ini cepat pup warna hitam. Yang pertama namanya mekonium, itu kotoran yang dia bawa ketika dijanin. Kemudian melambat kehilangan berat badan. Nah itu tadi kan emang bayi pada aslinya ketika dari kedua ketiga pasti turun berat badannya, tapi dengan dia segera disusui ASI segera keluar lah, itu kan memperlambat kehilangan berat badan yang berlebih gitu ya. Bagi ibu dia merangsang oksitosin dan mengontrol pendarahan. Next. Next. Oke, menyusui pertama kali, nafsu makan bayi tidak banyak, jadi tenang. Tidak usah khawatir ya, dia lambungnya masih sebesar kelereng itu. Menyusui lama dapat dihindari di awal menyusui, cukup 5 menit aja di hari pertama, 10 menit di hari kedua. Pokoknya sesering mungkin, tapi kenapa? Karena bisa menyebabkan puting sakit. Apalagi pertama menyusui memang rasanya sakit ya, tapi nanti ada treatmentnya supaya nggak sakit gitu. Gimana? Ketika menyusui areola mamae, jadi bagian puting yang warna gelap itu, yang lingkar gelap itu
harus masuk ke mulut bayi semua. Jadi jangan sampai bayi itu hanya menggigit nipolnya aja, tapi harus areola juga masuk. Itu supaya nggak sakit dan supaya bisa keluar dengan maksimal. Next. Nah, ini produksi susu 80% itu efisien ya. Jadi intinya gini, seorang ibu ketika dia bisa mengeluarkan ASI 100 ml, itu susu masih ASI ya. Dan 100 ml itu kandungannya sekitar 75 kalori bagi si bayi. Nah, ketika ibu bisa produksi ASI 100 ml tadi, dia akan membakar kalori di tubuhnya sebanyak 85 kalori. Kalau si ibu ini bisa produksi seliter sehari, berarti berapa yang terbakar? Kalorinya 850 kalori, diet alami. Itu ya. Kemudian selama 6 bulan pertama menyusui, biasanya rata-rata ibu itu bisa produksi 750 ml per hari, ya kurang lebih seliteran lah gitu ya. Produksi ASI itu memang beda-beda masing-masing ibu. Ada yang banyak, ada yang enggak, itu tergantung frekuensi, durasi, dan intensitas menyusui bayi. Yang paling bagus gimana? Yang paling sering dan paling lama. Next. Next. Nah, ini terus berkaitan dengan gini deh, kasus misalnya ada yang misalnya gini, mohon maaf, ukuran payudara itu mempengaruhi enggak? Enggak. Jadi ukuran payudara besar kecilnya itu hanya mempengaruhi kapasitas penyimpanan ASI. Tidak pengaruh ke banyak sedikit produksinya. Karena yang banyak sedikit produksi tadi kan peran hormon, bukan besar kecilnya sih, bukan besar kecilnya payudara, tapi hormon ya. Jadi kalau yang misalnya mohon maaf yang payudaranya besar itu kapasitas penyimpanannya lebih besar. Jadi artinya apa? Dia kan lebih menampung, bisa lebih banyak, jadi lebih lama gitu. Tapi kalau yang mohon maaf payudaranya tidak besar, itu dia berarti kapasitas penyimpanannya itu kecil, jadi sering flu begitu. Nah, kalau sering full berarti gimana? Semakin harus lebih sering disusukan begitu ya. Kemudian ini jenis ASI ada 3. Yang pertama adalah kolostrum. Itu yang pertama kali keluar namanya kolostrum sampai hari ketiga. Biasanya warnanya tadi kental, butek. Butek itu apa ya? Kental, butek itu kusam warnanya, itu terus amis. Tapi dari orang-orang Jawa kadang menyuruh untuk dibuang, jangan, karena itu tinggi imun ya, jangan ya. Kemudian itu kandungan proteinnya juga lebih tinggi, paling tinggi kandungan protein, tapi karbohidrat dan lemaknya memang masih rendah. Kenapa? Ya tadi di hari pertama bayi itu belum butuh banyak karbohidrat, juga belum butuh banyak lemak. Jadi kalau bayi hari pertama langsung dikasih pisang yang dia karbohidrat sederhana meskipun ya, tapi tinggi karbohidrat, itu kurang tepat deh. Karena yang tepat ketika pertama itu adalah yang proteinnya tinggi, karbohidrat lemak, dan karbohidrat lemaknya itu rendah. Itu yang ASI udah betul. Nanti makin lama susunannya kebalik. Proteinnya semakin turun, tapi karbohidrat dan lemaknya semakin tinggi. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan bayi yang semakin bertambah semakin hari. Sesuai dengan kebutuhan bayi yang semakin hari semakin bertambah, maksudnya gitu, kebalik. Ya. Kemudian kolostrum antibodinya tinggi, dan dia fungsinya bisa mengeluarkan mekonium. Yang warnanya hitam itu loh. Itu bisa supaya segera dikeluarkan, itu dibantu dengan kolostrum. Itu ya. Next, volumenya memang masih sedikit, jadi nggak apa-apa. Kalau ibu menyusui dia pertama keluar sedikit, berarti sudah bersyukur, diteruskan supaya tambah banyak keluarnya. Karena memang di awal ya sedikit, itu tadi namanya kolostrum, kalau banyak namanya nggak kolostrum. Ya. Yang kedua, ini namanya si transisi. Itu ketika dia hari ke-4 sampai hari ke-10, namanya si transisi ya. Nah, ini dilihat proteinnya kadangnya semakin turun, sedangkan lemak dan karbo semakin tinggi, sesuai dengan kebutuhan bayi yang semakin hari semakin meningkat tadi. Begitu juga volumenya juga akan pasti semakin meningkat, begitu. Next. ASI matur itu adalah yang ASI pada hari ke-10 sampai seterusnya. Dia mengandung riboflavin dan teman-temannya. Dia nggak menggumpal, dia dipanaskan. Volumenya semakin tambah ya, bisa nyampe 300 sampai 850 ml sehari. Kemudian dia ada antimikroba yang dia bagus sekali untuk imunitas ya. Next. Ini kalian ada kuliah nggak setelah ini?
yang kelas C dan D. Ya tidak, Bu. Ini tidak di kelas D kayaknya tidak ada, Bu. Oh ya udah kita lanjut ya. Kita ke komposisi ASI. Di sini rata-rata ASI dihasilkan tadi kurang lebih 850 ya, atau kurang lebih 1 literan lah tadi per hari. Itu dengan kandungan kalorinya per 100 ml ASI itu mengandung 70-an kalori, Dek. Jadi dalam 100 ml ASI, kandungan kalorinya berapa? 700 kalori. Nah, berarti itu yang menyumbang untuk bayi. Kalau kalian nggak percaya, lihat di TKPI. TKPI itu ada. ASI gitu ada. Tapi kalau TKPI adalah per 100 gram BDD. Nah, 100 gram itu kalau konversi ke mili kan kurang lebih sama. Per 100 mili berarti. Nah, itu memang sekitar 70 kalori kandungannya. Ya. Nah, tapi ketika ibu yang memproduksi ASI itu tadi, per 100 mili, dia akan membakar kalori dalam tubuhnya sekitar 80-90 kalori. Jadi kalau dia bisa produksi seliter sehari ya, dia akan terbakar 800 kalori sehari. Lumayan ya, nggak perlu diet tadi. Gitu ya. Terus kemudian nasi juga mengandung kolesterol lah. Nah, kok ada kolesterolnya? Jangan salah, kolesterol itu justru malah bagus untuk kecerdasan bayi. Jadi kalau ada yang bilang lemak itu bagus untuk kecerdasan bayi. Jadi makanya ketika bayi bikin menu, itu harusnya memang bagus yang tinggi lemak. Santan, terus lemak dari itu loh, kulit kulit ayam itu, terus apa tuh namanya, bruto ayam itu yang katanya rasanya gurih tapi menjijikkan ya, maksudnya gilo, ada yang gilo gitu ya, tapi bruto itu tinggi lemak loh, Dek. Malah bagus untuk bayi ya. Next. Nah, ini kolesterol tadi ya udah mengandung kekebalan terutama IgA, dan juga ada protein yang tinggi, vitamin A, fungsinya mekoniumnya supaya dibersihkan, supaya keluar. Kemudian di sini ada whey dan kasein. Kalau untuk bayi, whey-nya itu 65%, kaseinnya 35%. Berarti lebih banyak yang whey ya. Nah, itulah menyebabkan kenapa ASI itu lebih mudah dicerap serap proteinnya. Karena kandungan whey-nya lebih tinggi dibanding kasein kalau di ASI. Nah, sebaliknya kalau di subur, kandungan whey dan kasein itu nggak nyampe segitu, Dek. Paling whey nggak ada 65. Kasein malah yang lebih tinggi, nggak lebih dari 35. Makanya sulfur itu lebih sulit dicerna daripada ASI. Bayi yang dapat ASI itu, maaf, nya tuh lebih sering jerat-jerat itu gampang dan sering timbang yang sulfur, karena sulfur itu lebih mudah lebih sulit dicerna. Kadang kalau sulfur itu juga lebih nya tuh teksturnya tuh kayak enggak agak keras itu loh. Jadi bikin bayi itu sakit